Dia sudah lahir. Ini bayi perempuan yang cantik. Bagus, dia sudah lahir. Besok adalah festival pertengahan musim gugur. Tidak bisakah kamu makan dulu sebelum pergi? Liang Li Ibu Lian Ben Yue. Semua tetangga tahu tentang aku melahirkan anak di luar nikah. Aku benar-benar tidak punya muka untuk tinggal di sini. Aku seharusnya kembali saja ke kota untuk bekerja. Bagaimana dengan anak ini? Dia sudah kehilangan ayahnya. Tegakkah kamu meninggalkannya? Ibu. Aku benar-benar sudah tidak tahu harus berbuat apa. Lin Shuo berjanji. Dia akan menikahiku setelah proyek itu selesai. Siapa sangka proyek itu tiba-tiba runtuh. Dia hanya begitu saja pergi. Jika bukan karena sudah hamil besar, aku tidak akan pernah melahirkannya. Ibu, tolong bantu aku. Cepat bangun dulu. Ini yang Lin Shuo tinggalkan untukku. Tidak ada gunanya aku menyimpannya. Kau ambil saja. Jika kau menghadapi kesulitan, maka jualah. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan membebanimu terlalu lama. Setelah anak itu lebih besar, aku akan membawanya untuk tinggal bersamaku dan bersekolah. Karena sudah begini, apalagi yang bisa dilakukan? Liang Li. Ding Chen Chen Putra Ding Xiji. Xiao Li. Ibu Ding Ibu mertua Liang Li. Siapa yang menyuruhmu membawa Xiao Chan keluar? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Tidak apa-apa, Ibu. Kami tidak pergi ke tempat-tempat ramai. Lagi pula dokter juga bilang, Xiao Chen harus lebih sering keluar dan berjalan. Nenek aku ingin keluar dan bermain lagi lain kali. Aku tahu. Nenek pasti akan mengajakmu keluar bermain. Sedikit lebih pelan. Nenek, lihat. Tidak hanya rumah-rumah di ibu kota provinsi yang indah. Botol-botolnya juga indah. Nanti, jika Xiao Yun menabung lebih banyak, nenek dan ibu akan bisa bekerja sedikit lebih ringan. Dari mana datangnya pengemis ini? Pergi sana. Wishuo Ludao, ini adalah distrik villa paling mewah di ibu kota provinsi. Bagaimana seseorang bisa begitu saja memungut sampah di sini? Jika Anda tidak pergi, jangan salahkan saya, karena tidak sopan. Ibu, Xiao Li, apa yang baru saja dikatakan pemulung itu kepadamu? Ibu? Ibu-ibu pasti salah dengar. Aku hanya punya satu putra Xiao Qin. Bagaimana mungkin aku punya putri sebesar itu? Pengemis kecil bau ini. Jujur saja, tidak punya sopan santun sama sekali. Aku akan pergi melihat. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah ini Nyonya Ding? ibu, ibu. Diam, diam. Ada apa denganmu, nak? Berteriak ibu pada orang asing. Orang tuamu tidak mendisiplinmu. Nyonya Ding, saya benar-benar minta maaf. Saya akan segera menanganinya. Kau pergi duluan.
Aku akan membuat mereka pergi. Ada apa ini? Ibu, ya. Apa yang terjadi? Xiaoli? Tapi kamu bilang, orang tuamu sudah lama meninggal. Iya, Ibu. Bibi orang tuaku sudah lama meninggal. Bahkan jika kau mencoba merekayasa kecelakaan, kau salah pilih orang. Kamu. Lihat dirimu, kau tersesat. Dan kau juga menyesatkan anakmu. Ini adalah kawasan villa mewah di sini. Pengemis tidak diizinkan masuk, sebaiknya kau cepat pergi. Ibu, bagaimana kalau begini? Ibu bawa Xiao Chen kembali duluan. Aku akan menunjukkan jalan kepada mereka. Mengapa ikut campur dalam masalah sepele seperti ini? Aku hanya kasihan pada mereka. Ini adalah hari raya besar. Mari kita anggap saja ini mengumpulkan perbuatan baik untuk Xiao Chen. Aku ingin mama. Xiao Chen jadi anak baik. Kembali dan minum obatmu dulu. Malam ini ibu akan memberimu kue bulan sebagai hadiah. Baiklah. Ibu, ayah, kita kembali. Mereka punya bau. Jangan sampai mengganggu Xiao Chen. Kalau begitu cepatlah. Baik. Liang Li, apa yang baru saja kamu katakan? Mengapa kamu memanggilku pengemis? Ibu. Ibu tahu bagaimana situasinya waktu itu. Proyeknya runtuh. Lin Su meninggal dengan mudahnya. Tapi aku hamil anak haram yang tidak bisa kugugurkan. Kalau tidak, aku benar-benar tidak punya pilihan. Apa ibu pikir aku ingin menanggung stigma punya anak di luar nikah? Sejak kamu melahirkannya. Sebagai seorang ibu, kamu seharusnya bertanggung jawab untuk membesarkannya. Aku membantumu merawatnya untuk sementara waktu. Tapi bisakah aku membantumu merawatnya seumur hidup? Liang Li, apakah kamu tahu bahwa sekarang aku? Tidak. Keluarga Ding semua mengira aku yatim piatu. Bagaimana mungkin aku tiba-tiba punya anak entah dari mana? Ibu, kenapa ibu tidak berhenti mengganggunya juga? Lagi pula dia belum terdaftar atas namaku. Cari saja tempat untuk meninggalkannya. Dan, jika dia meninggal, atau cacat, tidak ada yang akan tahu. Kamu. Nenek, jangan bertengkar lagi. Bisakah kita pulang? Bagaimana aku bisa melahirkan yang seperti orang tak berperasaan sepertimu? Kamu melahirkan tapi tidak membesarkannya. Apakah kamu pantas menjadi seorang ibu? Nenek, Baiklah. Baiklah. Jika kamu tidak menginginkannya, aku menginginkannya. Jika kamu tidak akan membesarkannya, aku akan membesarkannya. Meskipun aku harus mempertaruhkan nyawa tuaku. Dan mengosongkan saku sampai kering. Aku akan tetap membesarkannya sampai dewasa. Mulai sekarang. Jangan pernah berpikir kamu akan mendengarnya. Memanggilmu ibu lagi. Baiklah. Kamu sendiri yang mengatakan kata-kata itu. Aku tidak memaksamu. Mulai sekarang mengenai anak ini. Jangan datang mencariku lagi. Hai kamu. Kamu. Nenek, The film was translated and narrated by M Nenek. Media. Nenek bangun. Nenek, aku tidak akan mencari ibu lagi. Bangun. Nenek, Lin Su, Presiden Grup Li Su. Tuan, ini adalah salah satu properti grup kami. Wishwo Ludao. Gedung Wang Jin Yuan. Itu telah kosong. Menunggu kepulangan Anda ke negara ini. Xiaoli, aku telah memenuhi janjiku. Aku benar-benar menciptakan sesuatu yang menjadi milik kita. Kerajaan bisnis. Kau dan anak kita di surga. Bisakah kalian berdua melihat ini?
Kamu akan pergi ke lokasi konstruksi besok. Mengapa kamu menggambar di sini alih-alih merapikan? Istri lihat. Sepetak tanah ini dibatasi oleh danau di selatan. Dan oleh pegunungan di utara. Di timur ada lapangan golf yang belum dikembangkan. Petak tanah di tengah ini sangat cocok untuk mengembangkan distrik villa. Para pengembang zaman sekarang ini terlalu picik. Andai saja aku punya modal awal, aku pasti akan membelinya. Lalu, putri kita akan punya, tak terhitung, rumah besar untuk ditinggali. Bagaimana kamu tahu itu anak perempuan? Ini pasti anak perempuan. Ambillah ini. Kau akan butuh banyak uang selama waktu ini. Aku tidak akan ada. Tolong jangan menyusahkan dirimu sendiri. Ini hanya punya bayi bukan? Tidak akan memakan banyak biaya. Lagi pula aku sudah memeriksa buku tabungan. Masih ada lebih dari 80.000 di sana. Itu sudah cukup. Tetap saja ambillah. Ini dari mama untuk menantunya. Kau telah mengalami masa sulit baru-baru ini. Setelah proyek ini selesai, kita akan mendaftarkan pernikahan kita. Lalu kita akan kembali ke kampung halamanmu dan mengadakan pernikahan besar. Ya benar istri. Tanggal jatuh tempo adalah selama festival pertengahan musim gugur. Jadi bagaimana menurutmu? Haruskah kita menamainya Lin Man Yue? Man Yue. Bagus. Xiao Yue. Ketika bulan purnama, ayah akan kembali. Xiao Li. Xiao Li. Liang Li. Liang Li. Lin Shuo berhenti mencari. Pergi. Liang Li. Liang Li. Tanah longsornya sangat parah. Liang Li pasti sudah meninggal. Suyun Yun asisten Lin Shu. The film was translated and narrated by M Media. Tuan. Setelah penerbangan yang begitu panjang, Anda pasti lelah. Saya sudah membersihkan rumah semuanya. Kamu hari ini apa kamu buta pengemis kecil? Apa kamu tidak lihat ada mobil datang? Minggir. Menangis pagi-pagi begini. Sungguh sial. Xiao Li. Tuan. Apa Anda kenal anak ini? Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin dia Xiao Li? Jika Xiao Li masih hidup, anak kita mungkin sudah sebesar ini sekarang. Tuan. Apa yang Anda katakan? Cari seseorang untuk memeriksa mereka. Ya. Anda. Pergi. Siapa? Saya. Apakah saya yang harus pergi bukan Anda? Apa yang bisa dilihat dari dua pengemis bau itu? Apakah Anda mempertanyakan perintah Tuan? Wanita tua itu pingsan. Cepat bawa mereka ke rumah sakit. Nenek, Baunya busuk. Berapa biaya cuci mobil ini? kembalikan padaku.
Ini yang ibuku berikan padaku. Omong kosong. Dasar pengemis kecil bau. Bagaimana mungkin kamu punya sesuatu sebagus ini? Kamu pasti mencurinya. Itu hanya cukup untuk biaya cuci mobilku. Nenek, maafkan aku nenek. Ini semua salah Xiao Yui karena tidak berguna. Bahkan satu-satunya hal yang ibu tinggalkan untukku, aku bahkan tidak bisa menjaganya tetap aman. Keluarga Li Ziyuyin. Dokter, bagaimana keadaan nenekku? Mengapa Anda sendirian? Di mana orang tua Anda? Nah, kondisi nenek Anda sangat serius sekarang. The film was Dia harus segera translated menjalani and operasi. narrated Cepat by pergi dan beritahu Media. orang dewasa di keluarga Anda. Siapkan 400.000 yuan untuk operasi. 400.000 yuan. Apa itu yuan? Paman, apakah ini cukup? Jika tidak cukup di rumahku, ada juga celengan. Apa yang Anda miliki bahkan tidak cukup untuk biaya pendaftaran. Anda hanya membuang-buang waktu, Nang. Cepat pergi dan panggil orang dewasa. Tidak ada orang dewasa. Bagaimana bisa tidak ada orang dewasa? Tidak ada orang dewasa. Dari mana Anda berasal? Kalau begitu Anda pasti punya kerabat atau teman kan? Nak, biar saya beritahu. Situasinya sangat mendesak sekarang. Anda tidak bisa membuang waktu lagi. Jika Anda menunda lebih lama lagi, nenek Anda akan kehilangan nyawanya. Aku akan mencari ibuku segera. Asisten Lin. Saya akan melakukannya. Tuan, apa saya membangunkan Anda? Ini semua salah saya karena ceroboh. Lin Hao, Ya Tuan, setelah mendengar kepulangan Anda ke negara ini semua dari mitra kami. Dikirim sebagai hadiah festival pertengahan musim gugur. Asisten Su, cukup antusias dan membantu. Mereka hanyalah beberapa orang yang dengan sia-sia mencoba untuk mendekatkan diri pada yang berkuasa dan berpengaruh. Keluarga kecil itu saja. Orang lain adalah satu hal. Tapi keluarga Ding pengembang kecil benar-benar berani mengirim undangan, mengundang Anda untuk mengagumi bulan. Konyol, mereka seharusnya berkaca. keluarga Ding yang mana? Ding Shiji, beberapa tahun lalu bisnis real estate keluarga Ding runtuh. Ayahnya menyerahkan diri secara sukarela untuk melindungi keluarganya. Sekarang bisnis keluarga Ding ditangani oleh Ding Shiji. Keluarga mereka juga tinggal di Ludao. Apakah Anda akan pergi? Sungguh lelucon. Bagaimana status tuan kita? Bagaimana mungkin dia bisa memandang mereka dengan baik? Xiao Yui. Ketika bulan purnama, ayah akan kembali. Aku tidak pernah merayakan festival pertengahan musim gugur. Saya tahu tuan tidak akan pergi. Jadi malam ini kita Katakan padaku dari mana asalnya. gelang ini ada di tanganku. Tentu saja ini milikku. Itu juga terukir di atasnya. Nama ibuku. Bagaimana mungkin itu milikmu? Ini adalah sesuatu yang The aku film pungut. was translated Tidak mungkin. and narrated Gelang by ini 8 tahun yang lalu. Aku memberikannya. Di mana kau memungutnya? Gelang ini milikmu. Tidak mungkin. Gelang ini jelas milik pengemis kecil itu. Pengemis. Xiao Li. Itu dia. Ini. Bagaimana ini mungkin? Tuan, apa sebenarnya yang salah dengan Anda? Katakan padaku. Mereka pergi ke rumah sakit mana? Tuan, apakah Anda mencurigai gadis pengemis kecil itu? Tidak. Gadis kecil itu putri Anda. Itu tidak The mungkin film kan? was translated 8 tahun yang and lalu, narrated Anda by sudah mencari ibu Media. dan anak itu begitu lama. Dan berita yang Anda terima adalah bahwa mereka berdua meninggal dalam tanah longsor itu. Tapi gelang itu memang yang dulu aku berikan kepada Xiao Li. Mungkin. Jalan. Baiklah. Xiao Li. Mungkinkah itu kau?
kalian berdua adalah Lin Hao, asisten khusus Presiden Li Shuo. Dan ini Tuan Lin kami. Silakan masuk. Silakan masuk. Lihat, itu benar-benar Presiden Lin. Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Awalnya, ketika aku mengirim undangan ke keluarga Lin, aku hanya mencoba keberuntunganku. Aku tidak menyangka kau benar-benar akan datang. Senang bertemu denganmu. Senang sekali. Xiao Chan, mengapa kamu lari keluar? Mengapa dia laki-laki? Apa maksudmu dengan itu? Xiao Chan adalah keluarga Ding kami, pewaris masa depan. Tentu saja dia laki-laki. Xiao Chan? Sapa Paman? Halo, Paman. Ada apa dengan anak ini? Xiao Chan memiliki nasib yang sulit. Dia menderita penyakit jantung bawaan. Dia membutuhkan transplantasi jantung. Namun dia belum cukup umur. Dan donor belum ditemukan. The film was Presiden Lin, translated and jangan hanya narrated berdiri di by sana. M-Media. Cepat masuk. Mengetahui kamu akan datang. Kami mulai bersiap sejak pagi ini. Tidak perlu saya minta maaf atas gangguan ini. Saya hanya ingin bertanya. Apakah Anda melihat seorang gadis kecil? Gadis? Gadis macam apa? Seorang gadis kecil yang memulung. Pakaiannya sedikit kompang-camping. Dia sangat kurus dan tingginya sekitar segini. Apakah itu pengemis kecil itu anjing yang tenggelam itu? Kamu bilang nenekmu sakit. Sakit apa? Kamu bersama nenekmu setiap hari. Sakit apa yang dia derita? Kamu bahkan tidak tahu. Apa gunanya kamu? Nenek benar-benar membesarkanmu dengan sia-sia. Yang aku tahu adalah kakek Dokter bilang, mata nenekku tidak bagus. Dan menyuruhnya datang ke ibu kota provinsi untuk memeriksakan matanya. Mungkin karena dia sudah tua. Glaukoma. Membuat keributan. Tidak. Bahkan dokter bilang operasi itu akan menelan biaya 400.000 yuan. Pelankan suaramu. Mengapa kamu begitu gelisah? Bagaimana kalau begini? Bulan depan, aku akan mencari cara untuk mengumpulkan semua uang itu. Sebelum itu, jangan datang ke sini lagi. Jika keluarga Ding mengetahui identitasmu, jangan bermimpi mendapatkan sepeser pun. Tidakkah Nek tidak bisa menunggu selama itu? Presiden Lin, apakah ada kesalahpahaman? Kamu sangat peduli pada anak itu. Apa hubunganmu dengannya? Beraninya Anda mengomentari urusan Tuan. Jika Anda terus membuat alasan, jangan salahkan saya jika bersikap tidak sopan. Mama, apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita tidak menyerahkannya saja? Tidak. Melihat situasi ini, anak itu dan Lin Shuo pasti memiliki hubungan yang tidak biasa. Jika dia tahu apa yang baru saja terjadi, itu akan mengerikan. Cepat hentikan dia. Presiden Lin. Meskipun kau adalah orang terkaya di kota provinsi, kau tidak bisa masuk tanpa izin kediaman pribadi kan? Terlebih lagi, keluarga kami sama sekali tidak memiliki orang yang kau cari. Apa The film menurutmu was 400.000 itu translated jumlah and yang kecil? narrated by M-Media. Aku tidak peduli, aku hanya ingin nenek. Minggir. Tuan, ini yang ini. Dobrak pintunya. Lin Shuo. Jangan keterlaluan. Hancurkan. Mama, mengapa ada begitu banyak orang? Aku hanya datang untuk mengemas barang. Tapi kemudian cat tumpah di bajuku. Jadi aku ganti baju di sini. Mengapa kalian semua ada di sini? Presiden Lin. Hai Presiden Lin. Sudah cukup kau melihat. Apakah kau puas? Tolong. Bagus sekali. Nah. Apa yang baru saja kau katakan? Pengemis kecil anjing tenggelam. Apa maksudmu dengan itu? Lin Shuo, sudah cukup. Menantu perempuanku berhati baik. Dia sering memberi makan anjing liar di sekitar sini, memberi mereka makan.
Terkadang ketika dia melihat beberapa pengemis, dia juga memberi mereka makanan. Kurasa, Xiao Chen melihat mereka dan mengelompokkan mereka bersama. Anak-anak kamu tahu, mereka tidak benar-benar memiliki konsep tentang hal-hal ini. Nak, apakah seperti yang nekmu katakan? Xiao Chen, beritahu paman. Pagi ini apakah ada seorang pengemis kecil yang menanyakan arah? Dan ibumu dengan ramah memberitahunya. Tapi dia tidak tahu berterima kasih. Dan menginginkan lebih banyak uang bukan? Pengemis itu, wow. Dan mendidikan. Kata-kata anak-anak itu polos. Presiden Lin tolong jangan masukkan ke hati. Anda sangat peduli pada anak ini. Siapa dia bagi Anda? Jawab saja apa yang ditanyakan. Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya. Karena hari ini adalah kesalahpahaman. Saya tidak akan mengganggu reuni Anda. Saya minta maaf atas gangguan saya hari ini. Proposal kerjasama yang Anda sebutkan kepada saya pagi ini. Kita bisa membahasnya secara rinci di perusahaan saya besok. Baiklah. Dia tidak ada di sini. Kemana dia bisa pergi? Tuan rumah sakit menelepon. Mereka bilang nenek itu sudah bangun. Bagus sekali. Asal-usul gelang itu, wanita tua itu pasti tahu. Ayo pergi ke rumah sakit. The film was translated Mengapa kau berdiri di and sana tertegun? narrated by Dokter M. bilang, Media. nenek itu sakit parah dan butuh operasi segera. Kalau begitu lanjutkan dengan operasi dulu. Aku sudah menunggu 8 tahun. Sedikit waktu lagi tidak akan membuat perbedaan. Tapi biaya operasinya belum dibayar. Anak itu bilang dia pergi mencari ibunya untuk biaya operasi. Sudah lama sekali dan dia belum kembali. Beritahu dokter untuk segera mengoperasi. Biaya operasi. Aku akan menanggungnya. Dasar bocah nakal. Kamu hampir membuatku ditemukan oleh Lin Shuo. Katakan padaku, kau dan Lin Shuo itu, apa sebenarnya hubungan kalian? Saya tidak mengenal orang yang Anda bicarakan. Tidak mengenalnya. Masih keras kepala ya? Cukup Shiji. Terus memukulnya dan kau akan membunuhnya. Mama, hanya pengemis kecil. Jika aku menginginkan hidup ini, aku akan mengambilnya. Apa yang kau takutkan? Jangan bicara dulu. Biarkan aku bertanya padamu. Apa kau benar-benar tidak mengenal Lin Shuo? Tidak, saya tidak tahu. Lalu mengapa dia datang mencarimu? Mama, jika kau bertanya padaku Lin Shuo itu, mungkin tidak mencarinya. Pengemis seperti ini ada di mana-mana di jalanan. Nenekmu benar-benar sakit. Biaya operasinya 400.000 yuan. Kau ingin aku membayar untuk menyelamatkan nenekmu? Bukan tidak mungkin. Tapi ada syaratnya. Mama, sejak kapan kau suka ikut campur? Maman, keluarga kita tidak kekurangan uang sebanyak itu. Tapi tidak sampai menggunakannya untuk mengusir pengemiskan. Xiao Chen hampir berusia 6 tahun. Kami masih belum menemukan jantung yang cocok. Tidak, kamu tidak bisa. Mama, sama sekali tidak. Apa urusanmu? Diam. Mama, aku tahu apa yang sedang kamu coba lakukan. Sama sekali tidak. Xiao Chen adalah putra keluarga Ding kami. Dia hanya seorang pengemis kecil. Dia hanya punya nenek yang sekarat di sisinya. Dia mungkin bahkan tidak punya ibu. Jika dia diam-diam menghilang dari dunia ini, tidak ada yang akan tahu. Tidak. Sungguh tidak. Pasti ada cara lain. Nenek, saya bersedia. Asalkan bisa menyembuhkan nenek. Saya bersedia melakukan apapun yang Anda minta. Bahkan jika itu berarti mengambil nyawa saya dan nyawa nenek. Itu tidak masalah. Dasar gadis mati, apa kamu tidak bisa mengerti perkataan manusia? Saya tidak membutuhkan Anda untuk ikut campur. Saya hanya ingin nenek. Nenek saya sekarat. Saya tidak punya uang untuk menyembuhkannya. Saya tidak punya 400.000 yuan. Saya bahkan tidak punya 40 yuan.
Anda tidak akan membiarkan nenek membayar. Lalu, mengapa Anda tidak membayar perawatan nenek? Anda menyuruh saya menunggu sebulan. Saya akan menunggu. Tapi nenek tidak bisa menunggu. Apakah Anda ingin dia meninggal karena sakit? Apa yang terjadi di sini? Sheiji. Aku juga. Aku merasa aneh pagi ini. Kau tidak punya hubungan dengan anak ini. Bagaimana dia bisa secara tidak terduga memanggilmu ibu? Mungkinkah sebelum menikah ke keluarga kami, dia melahirkan anak haram? Bagaimana mungkin begitu, Mama? Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Sheiji. Dalam hidupku, aku hanya pernah memiliki dia sebagai seorang The film pria. was translated and Mama, aku narrated bisa by membuktikan M ini. Media. Dia memang baru pertama kali. Untung dia menjalani operasi perbaikan saat itu. Pertama kali. Fakta bahwa ini pertama kali justru membuatnya semakin mencurigakan. Mama, apa maksudmu dengan itu? Jangan kira aku tidak mengerti apa-apa. Teknik medis modern cukup canggih. Kau seorang gadis muda tanpa ayah atau ibu? Untuk menempel pada putraku yang hebat. Tidakkah kau memikirkan menggunakan metode lain untuk menuduh seseorang secara salah? Mengapa khawatir kekurangan alasan? Jika kamu bersikeras berpikir seperti itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Baiklah, Mama. Xiao Chen sudah sebesar ini. Kita sedang membicarakan bajingan kecil ini. Kenapa melibatkan Xiao Li? Gadis kecil, biar aku bertanya padamu. Mengapa kau memanggilnya ibu? Apakah dia ibumu? Mama, Jangan panggil aku Mama. Sama sekali tidak ada yang diizinkan untuk menghancurkan kehidupanku saat ini. Bagaimanapun dia belum dipindahkan. Buang saja dia di suatu tempat. Dan tidak ada yang akan tahu jika dia meninggal. nenek. Nenek, Kau harus menjelaskannya. Jika tidak, operasi itu tidak mungkin dilakukan. dia. Dia dan saya adalah. Kalian berdua ini apa? Mulai sekarang, kau bisa melupakannya untuk mendengarnya lagi. Memanggilmu ibu. Tapi nenek tidak ingin saya mengakuinya. Pertama kali bertemu. Memang. Lalu mengapa kau masih memanggilnya ibu? Saya hanya berbicara omong kosong. Saya sudah tinggal dengan nenek saya sejak kecil. Saya tidak punya mama. Mama, aku sudah bilang itu. Tidak mungkin. Lihat. Lagi pula. Lihatlah anak ini. Dia kotor sekali. Neneknya pasti juga seorang. Aku lebih suka Xiao Li tidak punya orang tua daripada berharap dia berasal dari keluarga seperti ini. Anda tidak diizinkan berbicara tentang nenek saya. Dasar bocah nakal. Baiklah. Mengapa kamu berdebat dengannya? Saya tidak membutuhkan kebaikan palsu Anda. Kau. Lepaskan aku. Lepaskan. Kau dengar aku. Xiao Chan, Mulai sekarang urusan saya. Bukan urusan Anda. ke rumah sakit cepat. Anak nakal, cepat ikut aku. Dokter. Dokter. Nenek, Apa kau tidak akan pergi cepat? Kau sebaiknya berdoa, Xiao Chan baik-baik saja. Jika tidak, aku akan mengambil nyawamu sebagai gantinya. Cepat pergi. Din Chen Chen. Selamat ulang tahun untukmu. Tentang apa yang terjadi siang ini. Apa yang terjadi sore ini. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga akan menyelamatkan orang lain. Siapa yang mau berterima kasih padamu?
Jika bukan karenamu, bagaimana aku bisa jatuh ke air? Ini semua salahmu. Aku sama sekali tidak peduli dengan berkatmu. Bukankah ibu menaruhmu di ruang bawah tanah? Mengapa kamu lari keluar? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu hanya iri padaku. Karena aku punya kue yang begitu indah, dan ingin datang merusaknya. Siapa yang cemburu padamu? Jika kamu tidak iri, mengapa kamu berlama-lama di rumahku, kotor dan bau? Kamu sudah membuat kebunku kotor semua. Kamu bisa tenang. Ketika nenekku membaik, aku akan pergi mencarinya dan membawanya kembali. Aku tidak akan menjadi beban bagi rumah keluargamu. Masih berbohong. Nenekmu sudah lama meninggal. Katakan itu lagi. Katakan itu lagi. Apa yang kau lakukan? Xiao Chen, kau baik-baik saja. Kenapa kau masih di sini? Kau BR kali-kali. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Di mana nenekku? The film was translated and narrated Beritahu by aku. M-Media. Di mana nenekku? Nenekmu dia. Mengapa di luar begitu berisik? Mungkin itu anak dari keluarga yang tidak sopan. Saya telah mengabaikan Presiden Lin. Saya akan segera menanganinya. Apakah dia baik-baik saja? Saya akan menyuruh mereka mengirim fotonya dulu. Biarkan aku melihat. Ini sudah sangat larut. Presiden Lin masih sibuk dengan urusan resmi. Ini ruang kerjaku, kau lihat. Sinyal di sini tidak terlalu bagus. Bagaimana kalau Presiden Lin? Ada begitu banyak tamu di sini. Siapa yang menyuruhmu membawanya keluar? Beritahu aku. Kemana nenek pergi? Dia tahu segalanya sekarang. Karena semuanya sudah begini, mengapa tidak memberitahunya seluruh kebenaran? Bagaimanapun setelah hari ini selesai, dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Mengapa tidak? Biarkan dia mati mengetahui kebenarannya. Kebenaran apa? Kebenaran apa yang kamu bicarakan? Kebenaran apa yang kamu bicarakan? Beritahu aku. Nenek, bukankah kamu berjanji untuk menyelamatkan nenekku? Mengapa kamu tidak menepati janjimu? Ini? Nah, dengarkan aku. Bukan berarti aku tidak ingin membantu nenekmu. Tapi ketika aku pergi membayar biayanya, nenekmu sudah melompat dari gedung. Sudah melompat dari gedung. Kakinya miliknya sendiri untuk dikendalikan, kau tahu. Apa yang bisa kulakukan? Melompat dari gedung. Orang itu adalah nenekku. Karena hal-hal sudah sampai seperti ini, jangan terlalu sedih. Diam. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Nenek sudah tiada. Dan kamu masih merayakan ulang tahun di sini. Apakah kamu manusia? Cepat hentikan dia. The film was translated and narrated by M-Media. Bagaimana seorang pengemis bisa masuk ke sini? Apa yang kamu lakukan? Cepat usir dia keluar. Dasar binatang kecil, apa yang kamu lakukan? Pengemis bu, itu kueku. Singkirkan tangan kotormu. Din Chen Chen, apakah kamu tahu? Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat kue secantik ini. Apa hubungannya denganku? Kamu mau makan kue? Suruh ibumu membelikannya untukmu. Ibu. Ya, aku harus meminta itu pada ibu. Untuk ulang tahun, aku harus meminta kue pada ibu. Saat sakit dan tidak nyaman, aku harus mencari ibu. Saat dibully oleh anak-anak lain, aku harus menangis pada ibu. Mengapa aku tidak mencari ibuku? Karena ibuku dia. Liang Maniu, apa kau akan berhenti? Aku memberitahumu. Hari ini adalah hari terpenting Xiao Qin. Aku tidak akan mengizinkannya. Kau membuat keributan di sini. Keluar dari sini sekarang juga. Kamu hanya tahu, ulang tahunnya adalah hari terpenting.
Lalu, apakah kamu tahu? Festival pertengahan musim gugur juga hari ulang tahunku. Nenekku meninggal di hari ulang tahunku. Apakah ada di antara kalian yang tahu? Kamu tahu? Kalian orang dewasa tahu segalanya. Kalian orang dewasa menolak memberitahuku apapun. Atas dasar apa? Nenekku dan aku menjalani hidup yang begitu sulit. Sementara kalian semua hidup begitu bahagia. Atas dasar apa? Aku menolak menerimanya. Tuan, sepertinya dia memang anak itu. Tunggu sebentar. Dia ada di sini. Xiao Li. Itu Xiao Li. Jadi itu berarti dia adalah putri The wanita film tua was itu. translated and narrated Tidak heran by gadis M. kecil itu. Media. Sangat mirip dengannya saat dia masih muda. Tuan, sesuatu terjadi di depan. Sayangku, apakah kamu gila? Xiao Qin. Xiao Qin. Xiao Chen, jangan gelisah. Jangan gelisah. Ayo tarik napas dalam-dalam. Napas dalam-dalam. Ibu, dia merusak menara kueku. Aku ingin dia membayar dengan nyawanya. Baiklah, ibu akan mengurusnya untukmu sekarang juga. Tolong jangan gelisah, baiklah. Kemari, pergi berlutut dan bersujudlah pada Xiao Qin. Aku tidak mau. Jadi kau pikir kau benar begitu? Lihat dirimu. Kau benar-benar bajingan. Apakah nenek biasanya mengajarimu seperti ini? Kamu tidak punya hak untuk membicarakan nenekku. Nenek sudah meninggal. Tidakkah kamu merasakan kesedihan sama sekali? Tentu saja aku sedih, tapi sekarang bukan waktunya untuk membicarakannya. Keluar dari sini sekarang juga. Aku tidak akan pergi. Nenek sudah meninggal. Hidup sendirian di dunia ini tidak ada artinya. Lebih baik aku menyusul nenek. Omong kosong apa yang kau katakan? Bukankah begitu? Bukankah kamu hanya ingin nenek dan aku menghilang? Karena hanya ketika kita mati, tidak akan ada yang bisa mengungkapkan rahasiamu. Rahasia. Liang Li. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ibu, jangan dengarkan omong kosongnya. Anak ini pasti sudah tiada. Nenek terlalu sedih. Itulah mengapa dia berbicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Jadi kunyah. Rasanya seperti ini. Liang Maniu, belum cukupkah kau membuat malu? Aku benar-benar terlalu kecewa padamu. Kecewa. Kamu tidak pernah memberiku. Jadi, bagaimana kamu bisa kecewa? Liang Li. Kau. Beraninya kau. Presiden Lin, bagaimana Anda bisa keluar? Apakah Shi Ji tidak cukup ramah? Kalau tidak saya, Pergi. mengapa kamu memukul orang? Siapa orang ini? Aura yang begitu kuat. Belum pernah terlihat sebelumnya. Belum pernah mendengar orang seperti itu. Di ibu kota provinsi juga. Tidak peduli siapa dia. Seorang pemuda. Mengintimidasi seorang wanita tua di depan umum. Itu kesalahannya. Mama. Lin Shuo. Sekalipun kau kaya dan berkuasa, kau tidak bisa menindas orang seperti ini. Lin Shuo, dia adalah Lin Shuo, Presiden grup Li Shuo. Lin Shuo orang terkaya di ibu kota provinsi. Berani menyentuh putriku. Memukulnya itu masih ringan. Putri. Milikmu. Ini tidak mungkin. Anda mengatakannya sendiri. Anda tidak mengenal Lin Shuo. Xiao Yui. Maafkan aku Xiao Yui. Ayah datang terlambat. Kamu ayah. Ya. Aku ayah. Gelang. Ini adalah gelang yang ibu tinggalkan untukku. The film was translated Mengapa ayah tidak and mengenalimu lebih narrated awal? by M. Media. Membuatmu sangat menderita. Maafkan aku Xiao Yui. Lin Shuo. Kau Lin Shuo. Bukankah kau sudah? Sudah mati. Benar. Jadi melihatku masih hidup sekarang.
Apakah kau sangat kecewa? Apa yang kau bicarakan? Syukurlah kau masih hidup. Bagaimana aku bisa kecewa? Jangan berlagak seperti itu. Semua yang baru saja kau lakukan, aku melihat semuanya. Kau ingin menikah lagi, dan punya anak lagi, aku bisa mengerti itu. Namun kau ingin memihaknya, melindunginya, aku bisa menerima semua itu. Tapi kau, mengapa kau menyakiti putri kita seperti ini? Liang Li. Apa yang dikatakan orang ini? Apakah semuanya benar? Pengemis kecil ini. Apakah dia benar-benar putrimu dengannya? Sheiji, Kau membohongiku. Dulu, kau bilang kau tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Itulah mengapa aku menikahimu. Dan apa hasilnya? Pada malam pertama, kau bahkan bilang kau perawan. Aku tidak menyangka semua ini adalah jebakan yang kau buat. Beraninya kau membohongiku. Dasar bajingan. Kau. Xiaoyu jadilah anak baik. Jangan kita tonton. Apakah kamu benar-benar ayahku? Ya, aku ayahmu. Jangan khawatir. Mulai sekarang dengan ayah di sini, tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Adapun orang-orang itu, ayah akan satu persatu membuat mereka membayar harganya. Presiden Lin. Kami juga ditipu oleh wanita ini. Ditipu? Jika saya tahu lebih awal bahwa dia adalah anak Anda, aku. Jadi kau bilang, jika dia bukan putriku hari ini, kau bisa semena-mena menindas dan menghinanya, menggunakan orang hidup sebagai donor. Apa yang baru saja saya dengar? Apakah ini masih masyarakat yang diatur oleh hukum? Saya merasa aneh barusan. Ini hanya transplantasi jantung. Itu bisa dilakukan di dalam negeri juga. Mengapa harus keluar negeri untuk itu? Jeti lebih nyaman di luar negeri. Dia membunuh seseorang untuk mengambil jantungnya. Itu mengerikan. Presiden Lin, saya tidak ada hubungannya dengan ini. Saya hanya datang untuk menghadiri perjamuan. Tolong jangan lampiaskan kemarahan Anda pada keluarga Tang kami. Saya juga. Saya tidak mengenal mereka dengan baik. Apakah kamu hantu kelaparan yang berinkarnasi? Kamu makan segalanya. Bukan seperti yang dia katakan. Kamu tidak bisa pergi. Jangan ada yang pergi. Paman, jangan pergi. Aku ingin bermain sepak bola dengan Junjun. Lepaskan. Kamu dilarang melihat Junjun lagi mulai sekarang. Mama. Liang Li. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Sekarang orang terkaya di ibu kota telah terkejut. Semua yang kita miliki hancur. Orang terkaya di ibu kota provinsi. Dia. Idiot. Kalian semua telah ditipu olehnya. Pria ini tidak lebih dari seorang pekerja migran. Itu hanya kebetulan nama. Dia sama sekali tidak mungkin orang terkaya. Liang Li, apakah kamu sudah gila? Presiden Lin baru saja berkunjung pada festival pertengahan musim gugur. Kami semua melihatnya. Dan sekarang kamu bilang dia bukan Presiden Lin. Jadi bagaimana jika kami melihatnya? Dia mengatakannya. Dan kau mempercayainya. Aku sudah mengenalnya selama 10 tahun. Dulu kami bekerja bersama di sebuah pabrik. Bahkan jika dia beruntung dan lolos dari kematian, hanya dalam 8 tahun, tidak mungkin baginya untuk berubah menjadi orang terkaya di ibu kota provinsi. Apa yang dia katakan masuk akal. Hari itu, ketika aku pergi ke keluarga Lee untuk mengantar undangan, aku diterima oleh seorang asisten wanita, bukan orang ini. Ketika dia pergi hari itu, dia bilang dia akan memberimu beberapa perintah. Apakah dia memberikannya padamu? Tidak. Saya kira dia adalah pria sibuk yang pelupa. Itu adalah tuan saya. Dia tiba-tiba dipanggil ke rumah sakit secara mendesak. Itulah mengapa dia melupakannya. Nona Lian, apakah Anda tahu mengapa tuan saya dipanggil ke rumah sakit? Itu karena ibumu, Nona Li Ziyuyin, sakit parah. Dan Anda menolak untuk membayar perawatannya. Suami saya mengasihaninya dan bergegas ke rumah sakit untuk membayar operasinya. Melihatmu berakting begitu keras. Berapa banyak Lin Suo membayarmu? Dari yang aku tahu tentang dia, dia hanya seorang pria yang hemat dan pelit. Dari mana dia mendapatkan hati sebesar itu? Itu 400.000 penuh.
Baiklah, kau bilang kau adalah orang terkaya di ibu kota provinsi. Mana buktinya? Kata-kata saja tidak cukup. Mengapa aku harus mempercayaimu? Liang Li, untuk apa kamu mengatakan semua ini sekarang? Apakah kamu pikir dengan membuat tuduhan liar, kamu bisa menutupi fakta bahwa kamu menipu seseorang untuk menikah? Ibu, aku hanya ingin menebus kesalahan masa laluku. Aku memang menipumu. Tapi bukankah kau juga tidak kurang menipuku? Selama bertahun-tahun ini, kau telah menjagaku seperti pencuri. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bahkan tidak bisa mendapatkan 400.000 yuan dan melihat ibuku meninggal karena sakit? The film was translated Aku and tidak ingin membahas narrated masalah by ini M lagi. Media. Ini adalah pilihanku sendiri. Aku menerimanya. Tapi bagaimana dengan Xiao Qin? Tidak dapat disangkal bahwa Xiao Chen sakit, bukan? Ini adalah penyakit keturunan keluarga Dingmu. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu, kan? Xi Ji menderita oligospermia. Kau juga seharusnya tahu tentang itu, kan? Wanita gila, kenapa kau menyeretku ke dalam masalah ini sungguh? Kau seharusnya berterima kasih padaku. Jika aku tidak melahirkan seorang putri sebelumnya. Satu-satunya cucu laki-laki keluarga Dingmu. Bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Karena Lin Shuo bukan orang terkaya di ibu kota provinsi. Maka dia tidak punya kekuatan untuk melakukan apapun padamu. Selama kamu terus membiarkanku menjadi menantu keluarga Ding, aku akan menyerahkan anak ini. Untuk kamu urus sesukamu. Liang Li, apakah kau bahkan mendengar apa yang kau katakan? Aku tahu kamu membenciku, Lin Shuo. Kebencianku tidak kurang dari kau benci Adeng Emno. Kamulah yang menghancurkanku dan membuatku jadi begini. Saat pertama kali aku mendengar tentangmu, aku sedang hamil besar, dan aku mencarimu di lokasi konstruksi selama sehari semalam. Tapi apa yang kudengar? Bahwa kamu sudah mati. Kamu meninggalkan putriku, dan aku lalu mati. Saat itu, aku hamil 8 bulan dengannya. Bagaimana kamu bisa berharap aku menggugurkannya? Sebagai seorang ibu, pikiran pertama Anda bukan bagaimana membesarkan anak ini dengan baik, tetapi bagaimana cara menyingkirkannya. Kenapa? Kenapa kamu bisa begitu saja menarik celanamu dan tidak mengakui orang? Kenapa kamu bisa begitu saja mati kapanpun kamu mau, lalu bangkit lagi kapanpun kamu mau? Kenapa aku harus membereskan kekacauanmu? Lin Shuo, bukankah kamu sudah mati? Kenapa kamu kembali? Kenapa kamu datang untuk mengganggu hidupku lagi? Aku ingin kamu dan semua orang di The sekitarmu film was menghilang. translated and narrated Sama by seperti M 8 Media. tahun yang lalu. Gila. Kau benar-benar tidak bisa diperbaiki, Liang Li. Bagaimana kau masih bisa tersenyum di saat seperti ini? Tamparan ini, aku sudah membayar apa yang kutang padamu. Apa yang kamu utang padaku? Bagaimana kamu akan membayarnya? Apa maksudmu? Karena kamu bukan pria terkaya di ibu kota, maka kita tidak punya apa-apa untuk dikhawatirkan. Penjaga, tangkap ketiga orang ini untukku. Kemasi mereka dan masukkan mereka ke pesawat besok pagi-pagi sekali. Apakah keluarga Din yakin tentang ini? Ada apa dengan aura ini? Mungkinkah kita ditipu oleh wanita ini, Liang Li? Bagaimana jika dia benar-benar orang terkaya? Pada titik ini, bahkan jika itu benar, kita hanya bisa berpura-pura itu palsu. Mama, kau gila. Apakah kamu masih punya kemampuan untuk melahirkan putra lagi bagi keluarga Deng? Tapi, Tidak ada tapi. Hanya ada 2 dari mereka. Selama mereka ditangani dengan rapi, tidak ada yang akan pernah tahu bahwa kita yang melakukannya. Tuan, tolong bawa nona muda itu dan pergi dulu. Cepat tangkap mereka untukku. Anda mencari mati. Semuanya masuklah. Ada apa ini? Bagaimana orang-orang ini muncul? Siapa kamu? Bukankah Anda sudah tahu identitas tuan saya? Apel, perlu saya memperkenalkan dia kembali kepada Anda. Maka usaha tuan saya selama bertahun-tahun ini tidak akan sia-sia. Dia hanya seorang buruh. Bagaimana mungkin dia menjadi orang terkaya? Lin Shuo, kamu sama sekali bukan buruh. Kamu berpura-pura selama ini.
Tidak. Ketika aku bersamamu, aku benar-benar seorang pekerja migran. Aku tidak pernah berbohong padamu. Sayang. Tunggu ayah. Baiklah. Dulu ketika kau pindah ke Lisu Ludao, tidakkah kau menemukan nama ini? Sedikit aneh. Andai saja aku punya modal awal, aku pasti akan membeli semuanya. Saat itu, putri kita akan punya rumah-rumah besar yang tak terhitung jumlahnya The untuk film was ditinggali. translated Lisu. and narrated by M Media. Liang Li Linshu. Itu kamu? 8 tahun yang lalu memang, aku tidak menjagamu dengan baik. Aku gagal memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ayah dan seorang suami. Jika kau membenciku, aku menerimanya. Tidak bukan? Linshu, dengarkan aku. Tapi Liang Li, ada satu hal yang tidak pernah aku mengerti. Ketika aku pergi saat itu, selain meninggalkanmu sebuah gelang, aku juga meninggalkanmu sebuah buku tabungan. Itu berisi tabungan dari tahun-tahun itu. Meskipun itu bukan banyak uang, 8 tahun yang lalu, itu cukup bagimu untuk menafkahi dirimu sendiri dan anak itu. The film Mengapa was semuanya jadi seperti ini hari translated ini? and narrated by M Media. Jati begitu, uang yang digunakan Liang Li untuk bisnis, 80.000 yuan itu adalah milik Linshu. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin seorang pekerja migran dari pedesaan menabung uang sebanyak itu jika ayahmu tidak mendapat masalah dan sangat membutuhkan modal awal? Mengapa aku harus hanya demi 80.000 yuan membiarkanmu menikahi wanita ini penuh kebohongan dan dengan hati ular beludak? Berhenti bicara, Mama. Jadi begitu. Liang Li, aku ingin berterima kasih padamu. Aku berterima kasih karena kau benar-benar busuk. Membiarkan sisa terakhir rasa bersalahku padamu lenyap sepenuhnya. Xiao Yui, mau ikut ayah? Mulai sekarang kita akan tidak punya hubungan apapun dengan orang ini. Xiao Yui, aku tahu itu. Kamu tidak tega meninggalkan ibu. Apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan ibu. Mulai sekarang, aku pasti akan menyayangi dan mencintaimu dengan baik. Ini salah ibu. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Baiklah. Xiao Yui, meskipun orang ini bukanlah orang yang baik, tapi masalah orang dewasa. Sungguh tidak seharusnya kamu tanggung. Kamu bilang pada ayah, apakah kamu ingin bersama ibu atau tidak? Kalau begitu mulai sekarang, apakah aku akan seperti Xiao Liang? Seseorang yang punya ayah. Ya Xiao Yui, ayah tahu bahwa kamu tidak muda selama bertahun-tahun ini. Dan juga seperti anak-anak lain. Kamu ingin memiliki ibu dan ayah di sisimu. Jadi jika kamu ingin ibu, tidak peduli keputusan apapun yang kamu buat, ayah akan mendukungmu tanpa syarat. Nenek bilang, tidak ada yang akan baik padaku tanpa syarat. Ayah adalah pengecualian. Ayah adalah pengecualian. Ayah adalah pengecualian. Bisakah aku benar-benar? Ya, dengan ayah di sini, mulai sekarang, kamu bisa bertindak sesuka hati. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. The Baiklah, film was translated and narrated by M Media. Nenek bilang, ini adalah gelang yang kamu tinggalkan untukku. Ya, ini yang ibu tinggalkan untukmu. Lihat, bukan berarti ibu tidak memilikimu di hatinya. Xiao Yui, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan ibu. Mulai sekarang, ibu akan menjadi ibumu dan hanya ibumu. Keluarga kita akan lengkap dan bersatu kembali. Kita tidak akan pernah terpisah dalam hidup ini. Sejak kamu melahirkanku, sampai saat kamu tidak menginginkanku, kamu berhenti menjadi ibuku.
ambil kembali. Apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan ibu. Aku tahu kamu menyalahkan ibu. Apakah kamu mau? Mulai sekarang, aku akan sepenuhnya menjadi anak tanpa ibu. Tidak apa-apa Xiao Yui. Ayah ada di sini. Nenek, apa yang kamu lihat? Nenek, mata yang sakit? Apakah mereka melihat dunia berbeda dariku? Berbeda. Lalu, apa yang kamu lihat? Keruh. Redup. Keruh. Redup. Ini seperti ada banyak sekali pasir. Berterbangan. Banyak sekali pasir berterbangan. The film was Nenek. translated and narrated Nenek. by M Media. Nenek, Tuan. Kartu identitas Nona sudah diproses. Saya berani-beraninya mengganti nama belakangnya. Saya harap Xiao Yui tidak akan menyalahkan saya. Bagaimana mungkin dia? Nona akan terlalu senang untuk menyalahkan Anda. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihatku dalam keadaan seperti ini sekarang. Apakah kamu puas? Saya tidak punya waktu untuk sandiwara Anda. Keluar. Jangan menghalangi jalan saya. Lin Shu, setidaknya kita punya sedikit kasih sayang di antara kita sebelumnya. Aku bahkan melahirkan seorang putri untukmu. Apakah kamu benar-benar harus memperlakukanku seperti ini? Seorang putri. Anda masih berani menyebut putri kita kepada saya. Jika bukan karena fakta bahwa Anda menelantarkannya selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin Xiao Yui baru didiagnosis sekarang? Didiagnosis dengan apa? Apa yang terjadi pada Xiao Yui? Sudahlah. Dengan keadaan sekarang, apa gunanya membicarakan semua ini? Sebagai seorang ayah, saya tidak jauh lebih baik dari Anda. The film was translated and narrated Ini by adalah M penyakit Media. genetik. Selama salah satu orang tua anak adalah pembawa retinoblastoma atau menderita penyakit tersebut, anak akan 100% mengembangkan penyakit tersebut. Satu nasihat untuk Anda. Jika Anda punya waktu pergilah ke rumah sakit dan periksakan diri Anda, jangan mati di pinggir jalan suatu hari nanti, tanpa ada yang menjemput jenazah Anda. Apa maksudmu dengan itu? Jelaskan maksudmu. Lin Shu, Kau yang bermargalin. Apa maksudmu? Ya. Aku Ding Shiji. Mungkin tidak sekompeten dirimu, dan statusku mungkin tidak setinggi dirimu. Tapi aku tidak akan pernah menjual anakku. Keluar. Pergi dari pandanganku. apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Presiden Lin mengesampingkan dendam masa lalu. Datang secara pribadi untuk mencari perdamaian. Namun kamu bersikap angkuh. Mama. Apakah kau tahu, apa yang ingin dilakukan pria ini? Putrinya sakit. Dia membutuhkan transplantasi kornea. Dia bahkan berkata, karena Xiao Chenton belum menemukan donor. Kenapa tidak setelah meninggal? Mentransplantasikan korneanya kepada putrinya. Saya tahu syarat-syarat yang saya ajukan. Sulit bagi Anda untuk langsung menerimanya. Tapi jika Anda punya syarat apapun, Anda benar-benar bisa mengajukannya. Saya bisa membuat keluarga Ding bangkit kembali. Saya bisa membuat Anda keluarga terkaya berikutnya di ibu kota provinsi. Bahkan, saya bisa memberi Anda seluruh grup Lesu. Sudah kubilang keluar. Oh ya, saya bertanya kepada ahli asing. Dan mereka bilang oligospermia Anda sebenarnya bisa diobati.
Anda masih bisa punya anak. Apapun yang kusuruh kau lakukan, kau akan melakukannya kan? Aku menyuruhmu berlutut dan menggonggong seperti anjing. Apakah kau akan melakukannya? Gu. Dia sudah gila. Baiklah. Gu. Shiji, dia masih muda dan The film berkepala was panas. translated Presiden Lin, and narrated jangan by dimasukkan ke M. hati. Media. Bibi, meskipun kata-kata saya mungkin terdengar kasar, tapi Xiao Chen saat ini dalam situasi tanpa harapan ditakdirkan untuk mati. Beraninya kau bahkan membahas itu. Saya tidak memintanya untuk mendonor sekarang. Saya sudah bertanya kepada dokter. Dia masih punya 1 bulan. Misalkan. Maksud saya anggap saja. Jika Xiao Chen benar-benar mencapai hari itu, maka Anda bisa mendonorkan tubuhnya kepada saya. Itu bukan kerugian bagi Anda, bukan? Bukan. Pikirkan baik-baik. Hubungi saya kapan saja setelah Anda memutuskan. Bajingan. Dia hanya punya sedikit uang kotor itu saja. Dia merangkak naik dari seorang pekerja migran. Siapa tahu berapa banyak kaki orang yang dijilatnya. Kenapa dia bersikap begitu sombong padaku? Baiklah, jangan bicara lagi. Mama, kenapa kau tidak marah? Apa yang diinginkan orang itu adalah nyawa cucumu. Jadi kenapa? Jika dia tidak menginginkannya, apakah nyawa Xiao Chen akan diselamatkan? Mama, apa maksudmu? Kau tidak benar-benar akan membawa Xiao Chen dan menjualnya kepada pria itu kan? Lin Xiao benar. Bagaimanapun, Xiao Chen berada dalam situasi di mana dia pasti akan mati, karena kematiannya bisa membawa nilai. Mengapa tidak melakukannya? Satu anak. Bisa ditukar dengan seluruh grup Li Shuo. Menurutku kesepakatan ini, aku tidak perlu memberitahumu bagaimana menanganinya kan? Siapa? Siapa di sana? Oh tidak. Oh tidak. Itu Xiao Chen, cepat cari dia. Bagaimana Xiao Chen bisa keluar? Apakah kamu merindukan ibu? Nenek adalah orang jahat. Dia mendonasikanku kepada pengemis itu. Ibu selamatkan aku. Apa maksudmu Xiao Chen? Xiao Chen? Aku tidak mau nenek. Aku mau ibu. Baiklah. Jangan takut Xiao Chen. Ibu akan membawamu pergi sekarang juga. Mama, aku sudah mencari di sana juga. Tidak ada siapa-siapa. Apa yang harus kita lakukan? Kerahkan lebih banyak orang. Kita harus menemukannya sebelum gelap. Jika bocah itu mati di luar, maka dia benar-benar tidak akan berharga. Bebek kecil itu berenang dan berenang. Dan berenang ke darat. Akhirnya ia menemukan ayah bebeknya. Lalu ayah bebek itu berkata, Tuan, seseorang dari keluarga Din ada di sini. Itu ibu. Orang itu datang menemuiku. Xiao Yu jadilah anak baik. Tunggu ayah di sini. Ayah akan segera kembali. Baiklah. Dia tersesat. Bagaimana dia bisa tiba-tiba tersesat? Bahkan jika kamu tidak menyetujui persyaratanku, kamu seharusnya tidak menyiksa anak itu kan? Tidak, Presiden Lin. Anda bilang untuk menggunakan grup Li Shuo untuk ditukar dengan tubuh donor Xiao Chen. Setelah Shiji dan saya mendiskusikannya, kami telah setuju. Kalian semua menyetujui untuk mendonorkan kornea Xiao Chen untuk Xiao Yu.
Mobilisasi semua kekuatan. Kita harus menemukan Ding Chen Chen. Tidak boleh ada kecelakaan. Ya, Aku tidak mau. Xiao Yui, kenapa kamu di sini? Urusan orang dewasa. Anak-anak tidak boleh ikut campur. Ya, kalian semua orang dewasa. Kalian orang dewasa sangat hebat. Kalian orang dewasa bisa seenaknya memutuskan nasib seorang anak. Xiao Yui, Meskipun aku mati karena sakit, aku tetap tidak akan mengambil mata Ding Chen Chen. Lin Man Yui. Presiden Lin, melihat situasi ini, Anda belum menyelesaikan masalah internal. Jadi, apakah Anda masih mencari Xiao Chen atau tidak? apa maksudmu dengan itu? Xiao Chen adalah putra keluarga Di. Jika kita tidak mencari, apakah kamu juga tidak akan mencari? Xiao Chen akan segera mati juga. Shiji dan saya sudah berkeliling sepanjang hari ini. Kami benar-benar terlalu lelah untuk mencari lagi. Bagaimanapun, yang menginginkan jenazah, bukan kami. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Dulu, kamu paling menyayanginya. Tapi Presiden Lin, jangan berani-beraninya di belakangku. Berpikir untuk diam-diam mengambil organ donor. Kami adalah wali Xiao Chen. Selama kami tidak menandatangani perjanjian donasi organ, bahkan jika dia meninggal, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Xiao Yui. Tolong mengerti ayah. Ayah tidak punya pilihan lain. Ding Chen Chen dia benar-benar tidak punya banyak waktu lagi. Tapi kamu berbeda. Kamu masih punya harapan. Ayah baru saja bersatu kembali denganmu belum lama ini. Bahkan, jika ada sedikit kesempatan, ayah tidak mau menyerah. Jadi, mulai sekarang, bisakah kamu tidak mengatakan apapun tentang mati atau tidak mati? Mengapa selalu seperti ini? Terakhir kali itu adalah jantungku. Untuk menyelamatkan Ding Chen Chen. Sekarang matanya. Untuk menyelamatkanku. Mengapa antara dia dan aku? Hanya satu yang bisa tetap ada. Ibu, apakah kita masih mencari paman dan saudari kaya itu? Halo, permisi, siapa yang Anda cari? Liang Li, Apakah ibu datang mencariku? mungkin ayah salah lihat. Ayo pergi. Ayo kembali ke dalam. Ayah, aku diam-diam bertanya pada paman dokter barusan. Dia bilang, kita bisa melakukan operasi dulu, lalu ketika ada kornea baru tersedia, kita bisa melakukan transplantasi. Tapi jika begitu, The Xiao film Yui was tidak akan bisa melihat translated and untuk waktu yang narrated lama. by M. Apa kamu Media. tidak akan takut? Aku tidak takut. Ayah ada di sini. Ayah, janji padaku, jangan seperti nenek tua jahat itu, dan lakukan hal yang sama. Baiklah, aku tidak butuh orang lain mengorbankan hidup mereka untuk menyelamatkanku. Budi itu terlalu besar. Aku tidak bisa menerimanya, dan aku tidak bisa membalasnya lebih lagi. Tidak apa-apa Xiao Yui. Semuanya. Ayah akan menanggungnya. Itu bukan barang-barangku. Aku tidak menginginkannya, dan aku bahkan tidak berani memimpikannya. Mulai sekarang aku hanya ingin hidup sederhana dan menjalani hidup damai bersamamu. Kamu masih sangat kecil. Bagaimana kamu tahu banyak hal? Baiklah. Ayah berjanji pada Xiao Yui. Kita akan hidup dengan sederhana dan damai. Baiklah. Nenek dari pihak ibuku mengajariku semua itu. Ayo pergi. Ibu, ada apa? Ibu. Aku hanya merindukan ibuku sendiri. Di mana ibunya ibu? Xiao Chen akan ikut denganmu untuk mencarinya. Baiklah. Ibu akan membawamu mencari nenek dari pihak ibu. Ibu akan membawamu mencari nenek dari pihak ibu. Ayo pergi. Ibu, bukankah kita akan mencari nenek dari ibu kita? Mengapa kita tinggal di sini? Di sini sangat gelap dan dingin. Xiao Chen takut.
Jangan takut. Nenek dari pihak ibu akan melindungi kita. Apakah nenek dari ibu juga ada di sini? Xiao Qin, ayo. Tinggal bersama ibu untuk membakar persembahan kertas untuk nenek dari pihak ibumu bersama. Xiao Qin, ayo. Katakan bersama ibu. Nenek dari pihak ibu. Nenek dari ibu. Xiao Chen datang menemuimu. Xiao Chen datang menemuimu. Apakah kamu di surga? Bagaimana kabarmu? Apakah kamu di surga? Bagaimana kabarmu? Dulu Xiao Qin tidak mengenalmu. Dulu Xiao Chen tidak mengenalmu. Ketika aku melihatmu, aku bahkan tidak memanggilmu nenek dari pihak ibu. Maafkan aku. Maafkan aku. Ibu. Apakah aku pernah bertemu nenek dari ibuku sebelumnya? Mama, lihat, lokasi ponsel Liang Li. Terjebak di sini tidak bergerak. Dia pasti ada di rumah sakit ini. Wanita ini. Begitu aku menemukannya, aku pasti akan memberinya pelajaran yang bagus. Ibu. Apakah menurutmu ini karma? Apakah menurutmu ini karma? Atau kau bilang, kau membenciku? Membenciku karena tidak mengakuimu. Membenciku karena meninggalkan Xiao Yui. Karena membebanimu. Membenciku karena tidak memberimu uang untuk pengobatan. Jadi kau membalas dendam padaku. Jika begitu. Kalau begitu selamat. Balas dendammu sangat berhasil. Aku sekarang tidak punya apa-apa. Bahkan Xiao Qin dan Xiao Yui. Bukan apa-apa. Apa yang ku berutang padamu? Saat aku bertemu denganmu aku akan menggantinya. Adapun apa yang ku berutang pada anak-anak? Dengan ini, itu seharusnya cukup. Mama, apa menurutmu ada yang salah dengan keluarga Liang kita yang lama? Apa ada yang salah? Kita berturut-turut punya 2 anak. Dan kedua anak itu punya masalah. The film Tidak was heran translated penglihatanmu tidak and bagus. narrated by M Media. Sampai kau bisa jatuh cinta pada ayahku. Aku tidak mendapatkan apa itu satu hal. Aku menyanyiakan seluruh hidupku. Dan bahkan cucuku. Dan cucu perempuanku sangat menderita. Jika kau bertanya padaku, itu karena keluarga Liang lama mereka. Gan yang buruk. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melahirkan anak perempuan sepertiku? Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun merusak hidupku saat ini. Liang Li, apakah kamu masih punya hati nurani? Ibu jangan menangis. Xiao Chen akan melindungimu ketika Xiao Chen besar nanti. Aku akan membantumu mengusir orang-orang jahat itu. Baik. Ketika Xiao Chen besar nanti, aku akan melindungi Mama. Xiao Chen, bagaimana kalau bermain game dengan Mama? Baiklah, permainan apa? Bagaimana kalau petak umpet? Di sini. Ini.
Mama akan bersembunyi. Dan Xiao Chen akan mencariku baiklah. Ibu, aku hanya akan menghitung sampai 10. Jadi kamu harus cepat. 3, 2, Xiao Chen. Kau harus tumbuh sehat dan kuat. Dan tumbuh dengan bahagia. Pasti. Kau harus tumbuh dan tetap hidup. Ibu, apakah kamu sudah bersembunyi? Aku datang. Induk rusa mengabaikan keselamatan dirinya dan melindungi anaknya. Mereka lebih memilih terluka sendiri daripada membiarkan anak-anak mereka terluka. Apakah ibu kita juga akan melakukan itu? Tentu saja. 1 tahun kemudian. Xiao Yue, hari ini adalah hari pertamamu sekolah. Apa kamu benar-benar yakin tidak perlu ayah ikut? Tidak perlu. Siapa yang membawa ayahnya ke sekolah? Aku sudah 9 tahun dan baru kelas 1. Bukankah itu sudah cukup memalukan? Kalau begitu, jika terjadi sesuatu di sekolah, segera telepon ayah baiklah. Juga obat tetes mata ini. Pastikan kamu ingat untuk menggunakannya. Mengerti? Mengerti, ayah cerewet sekali. Ayo. Sampai jumpa, ayah. Xiao Liang. Itu kamu? Liang Banyua, benar-benar kamu. Mengapa kamu juga datang ke ibu kota provinsi? Ayahku dipindahkan ke ibu kota provinsi, jadi aku ikut. Bagus sekali. Mulai sekarang kita akan pergi ke sekolah bersama. Tapi, kamu seharusnya sudah kelas 3 sekarang kan? Aku baru kelas 1. Tidak apa-apa, aku bisa mengajarimu. Materi untuk kelas 1 dan 2. Sangat mudah dipelajari. Maka kamu bisa, secara berurutan, melompati 2 kelas. Benarkah? Ini hanya pergi ke sekolah. Apakah perlu membuat keributan sebesar itu? Apa yang kamu pamerkan? Kamu adalah seseorang yang dilindungi oleh kakak liangku. Tidak ada yang bisa menindasmu. Anak nakal. Apa yang baru saja kamu katakan tentang Liang Banyue? Namaku Lin Banyue sekarang. Seharusnya kamu mengatakannya lebih awal. Apa yang baru saja kamu katakan tentang Lin Banyue? Aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Mengapa kamu lari? Kelas sudah mulai, mengapa kamu berlari?